Selamat malam, jumpa lagi di podcast KJRI Davao City. Kami saat ini tanggal 27 Februari 2023 tengah berada atau mengunjungi Sarangani. Sarangani adalah pulau terluar dari Filipina yang kebetulan berbatasan langsung dengan daerah Indonesia. Pada saat ini kami juga sedang menyaksikan pelaksanaan pesta Tude, pesta rakyat dari keturunan Indonesia yang berasal dari Sangir. Yang menarik dari pesta ini adalah bahwa di antara acara tersebut terdapat suatu paparan dari seseorang yang menceritakan mengenai asal muasal atau migrasi dari Sangir Talon ini ke kota atau daerah di Mindanao Selatan, khususnya di daerah Balut. Nah, kemudian bagaimanakah asal muasal atau migrasi dari Sangir dan Talon itu? Tentunya itu akan dibicarakan kemudian nanti melalui Ibu Yanti tersebut akan kita mewawancarai dengan Bapak Laurentius, akan memperkenalkan diri, bagaimana apa sebetulnya Pak Laurentius dan apa juga temuan-temuan dari penggalian informasi dan data mengenai komunitas Sangir di Filipina, Sarangani. Untuk itu mari kita saksikan. Ibu Yanti silakan untuk melakukan. Selamat malam kembali Bapak Laurentius Woda, Bapak Konsul Jenderal. Kami sendiri sangat tertarik dengan paparan Bapak dalam acara dulu di Gym Municipality Sarangani ya, yang juga disponsori oleh wali kota dari Sarangani. Boleh Bapak ceritakan apa pekerjaan Bapak di Balut? Bapak warga negara Indonesia ya Pak ya, tapi Bapak bekerja di sini, apa yang sehari-hari dan kenapa Bapak di sini? Terima kasih. Terima kasih Bu Yanti, selamat malam Konten. Senang sekali bisa hadir di podcast KJRI Davao. Mungkin pertama saya perkenalkan dulu diri ya. Nama Laurentius Woda. Jadi saya lahir besar di Indonesia, sekolah semua pendidikan sampai dengan universitas. Saya belajar filsafat di Indonesia. Lalu kemudian karena pilihan saya untuk menjadi pastor Katolik, jadi saya melanjutkan studi saya di Australia. Saya belajar tentang teologi interkultural dan riset saya tentang the diri spirituality of the Aboriginal people in Australia. Jadi saya sempat kerja di New Zealand juga. Lalu kemudian saya balik ke Indonesia 2016 dan selama ini saya dari 2016 sampai 2019 itu saya kerja di Flores, jadi guru juga di SMP di Flores, tapi juga ada kerja di institusi gereja. Lalu kemudian saya diutus oleh organisasi kami untuk datang ke Filipina, ini seperti study leave ya, datang ke sini untuk ambil lagi satu master lain dalam bidang antropologi. Jadi saya belajar di Universitas San Carlos di Cebu City, Central Visaya, dan kebetulan sudah menghabiskan coursework. Lalu kemudian dan sekarang lagi sementara dalam penelitian etnografi kalau dalam bidang antropologi. Jadi kita tinggal bersama masyarakat, lalu kemudian merasakan situasi dan konteks masyarakat setempat, lalu kemudian membuat semacam observasi partisipatif, mengambil data dan lain sebagainya. Dan kebetulan tahun 2021 Oktober saya tiba di sini, dan kebetulan di gereja Katolik di sini mereka nggak ada pastor. Jadi pemimpin kami di Digos City minta saya untuk membantu di gereja Katolik di sini, sekaligus mengobservasi lalu kemudian menggali dan mengambil data
di kalangan masyarakat Indonesia khususnya di dua pulau ini, Pulau Bali dan Pulau Saranggani. Ya. Terima kasih Bapak, sangat menarik sekali. Ada beberapa pertanyaan dari yang Bapak paparkan tersebut. Ya. Berarti Bapak adalah organisasi agama ya Pak ya? Ya. Dan dengan penelitian Bapak saat ini untuk program PhD Pak? Sekarang saya ambil another master untuk MA antropologi. Kurang tahu untuk kedepannya, tapi saya berusaha untuk habiskan dulu master yang satunya dan nanti akan pulang dan mengajar di Indonesia, kembali ke tanah air sendiri. Sebenarnya sudah habis dan sekarang lagi dalam formulasi dan konklusinya. Harapan sih di Mei atau Juni pertengahan tahun ini selesai dan bisa pulang ke Indonesia. All the best Bapak. Jika diperkenankan, boleh share Pak penelitiannya mengenai apa? Oke. Apa nih yang bisa Baik. Bapak ceritakan kepada kami? Baik, terima kasih. Penelitian saya kebetulan fokusnya di migrasi orang-orang Sangir dari Pulau Sangihe khususnya, tapi juga sebelumnya kan Pulau Sangihe itu ada 3 kabupaten ya, ada Kabupaten Sangihe. Sekarang yang ada Kabupaten Sangihe, lalu ada Kabupaten Telau, dan ada kabupaten yang dulunya Sio, sekarang Titoru ya. Tapi dulunya kan satu pulau. Dan penelitian saya bagaimana melihat mereka punya decision making, keputusan mereka sampai datang ke Pulau Bali dan Saranggani di sini. Jadi fokus risetnya hanya di Pulau Bali dan Saranggani ini. Yes, kebetulan di bawah ini municipality Saranggani. Izin Pak Konjen, ini pas banget juga karena kita baru saja berkunjung ke Pulau Saranggani dan Balut ya. Betul. 2 pulau ini yang kami amati, kami kunjungi dan kami amati gitu loh. Bahwa budaya Sangir kental sekali dalam masyarakat. Sampai-sampai mayor pun mau mensponsori gitu karena memang dominasi kebudayaan Sangir ya Pak ya di sini ya Pak. Kalau boleh Bapak cerita kesimpulan ataupun hipotesa Bapak mengenai decision making mereka sampai bermigrasi ke sini, alasan utamanya apa tuh Pak kira-kira? Baik, sebenarnya ada banyak faktor dan migrasi dari khususnya dari Sulawesi Utara, orang-orang Sangihe ke sini sudah terjadi hampir ratusan tahun silam ya. Jadi yang ada sekarang kebanyakan generasi ketiga dan generasi keempat. Dari sudah yang sempat tertulis misalnya ada peneliti-peneliti sebelumnya ada di jejak literatur misalnya itu abad ke-17 sorry. Tetapi sebelumnya itu kan tidak oral tradition ya, tidak banyak yang tertulis. Ada banyak alasan kalau kita lihat dari ini ya, dari push and pull factors seperti yang saya sebut tadi di acara Tumude, misalnya kemiripan bahasa. Saya sudah sampai sejauh ini saya ada identify misalnya ada kemiripan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia, lalu kemudian bahasa Sangir dan bahasa Bisaya. Lalu yang kedua kedekatan wilayah antara pulau-pulau Sangihe dengan Bali dan Saranggani, pulau Bali dan Saranggani. Ini kan border crossing yang poinnya paling dekat dibandingkan Miangas ke San Agustin dan juga dari Sebati ke Pulau Tawi-Tawi. Jadi ini yang paling dekat. Kalau cuacanya cerah bisa 2-3 jam kita sudah sampai di Marore. Dan Pulau Marore sudah bisa kelihatan dari ketinggian baranggai Tinina, dari ketinggian baranggai Gomtago. Makanya kadang-kadang saya kalau rindu kampung halaman, saya naik ke atas hanya untuk menonton saja pulau-pulau Indonesia karena dekat jaraknya. Lalu ada faktor ekonomi, mereka datang dan mengadu nasib di sini. Lalu kemudian ada juga karena kecelakaan. Ada para nelayan yang misalnya beberapa tahun ini terjadi hanyut, pambotnya, mesinnya mati di tengah laut, lalu kemudian diselamatkan oleh kapal-kapal yang nelayan di sini, lalu dibawa ke sini. Saya bertemu sejauh ini udah 3 orang karena datang karena kecelakaan, lalu kemudian diselamatkan tinggal di sini, lalu kemudian menikah dengan orang sini dan menetap di
sini. Lalu kemudian ada yang beberapa alasan lain juga, misalnya yang paling banyak itu ikut keluarga. Yes, ikut keluarga karena datang ke sini sudah ada keluarga di sini. Jadi mereka datang dan menetap karena mengikuti keluarga mereka. Saya yakin ada faktor-faktor lain, tapi sejauh ini Jadi di Pak Loren, kalau kita bicara mengenai push dan pull faktor, jadi kemudian kalau kita lihat dari segi ekonomi misalnya, apakah itu kemudian lebih banyak orang Sangihe yang datang mencari nafkah untuk menetap di daerah Balut, ataukah sebaliknya? Apakah berarti daerah Balut saat itu lebih menarik dari segi ekonomi dari destinasi Sangihe itu? Sebelumnya mungkin kita mesti lihat ke belakang ya. Saya beberapa kali bilang pulau ini, dua pulau Sarangani dan Balut, secara historis dan kultural mestinya masuk Indonesia. Karena kita lihat semua tempat di sini, hampir 90% dalam bahasa Sangir, budaya Sangir di sini. Dan kalau kita baca akaun-akaun misalnya para di ekspedisi orang-orang Spanyol di sini, lebih khusus di Villalobos ya, itu dijelaskan jelas sekali dikisahkan bahwa orang-orang di sini nenek moyangnya datang dari Pulau Sangihe. Jadi sudah sejak awal sebenarnya mereka rasa ini bagian dari Pulau Sangihe. Malah kalau saya tidak salah, akhir abad ke-17 atau awal abad ke-18 itu Belanda sempat datang ke sini dan menanam pilar di Pulau Sarangani bertuliskan DOC. Tapi saya sudah berusaha mencari kiri kanan dan sampai sekarang belum ditemukan, mungkin sudah ditanam di rumah-rumah ya. Jadi pulau ini sejak awal memang Sangir. Saya belum terlalu dalami orang-orang Blaan, tetapi mereka sebenarnya datang dari mainland Mindanao yang datang juga bermigrasi ke sini. Lalu kemudian ada lagi datang orang Manobos dan orang-orang Bisaya datang belakangan ini. Jadi pulau ini sebenarnya sejak awal memang Sangir. Jadi bahasa Sangir dominan. Lalu meskipun sekarang sudah banyak orang-orang Sangir sendiri juga sudah banyak yang bahasa Bisaya, lalu di sekolah mereka di-expose dengan bahasa Inggris dan bahasa Tagalog. Tetapi orang-orang di sini juga, misalnya orang-orang Indonesia, anak-anaknya masih bisa mengerti dan berkomunikasi dalam bahasa Sangir. Baik, kemudian berikutnya adalah itu kecenderungan mereka itu di Pulau Bali adalah statusnya mereka mengaku sebagai orang Indonesia. Bahkan kakeknya, neneknya Indonesia, dia tetap mengaku saya itu orang Indonesia. Sementara di pihak lain susah sekali membuktikan bahwa kamu Indonesianya dari mana, hanya sekedar ngomong gitu. Sementara mereka kan native, mereka kerja lahir di Balut. Nah itulah yang kemudian bagi kita KJRI merupakan suatu perhatian betul kepada mereka, karena bagaimanapun juga mungkin dikatakan nasionalisme bagaimana orang mereka tinggal di sini, lahir di sini, tentang tanah air Indonesia saja mereka belum tahu, bahkan agama pun mereka belum tahu. Nah itu suatu hal yang menarik betul. Terus menurut Pak Loren itu gimana Pak karakter mereka sebetulnya dari segi itu Pak? Oke. Benar sih Pak Konjen, orang-orang Indonesia di sini kebanyakan lahir dan besar di sini. Memang ada banyak yang sudah kembali ke Indonesia, tapi masih banyak juga yang masih menetap di sini. Lalu ada program kerjasama antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Filipina di bawah United Nations 2016 ya, kalau nggak salah. Lalu kemudian ada diberi kebebasan untuk memilih jadi warga negara sini atau warga negara Indonesia. Saya fokus kemarin banyak pertanyaan yang ke warga negara Indonesia. Kenapa masih mau memilih Indonesia? Padahal lebih mudah malah di sini karena kalian lahir dan besar di sini. Ada banyak hal yang mereka jawab. Termasuk salah satunya itu yang menarik saya. Ada yang sebut dalam bahasa Inggris itu
blood is thicker than water. Yes, darah lebih kental dari air. Bagaimanapun mereka akan tetap orang Indonesia. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, soal juga legalitas ya yang mempersulit. Misalnya bapaknya Indonesia, mamanya Indonesia, dia tidak bisa serta-merta karena lahir dan dibesarkan di sini dia akan jadi Filipina. Ya. Kecuali dia mau ikut proses naturalisasi kan, tapi itu biayanya besar sekali dan orang-orang Indonesia di sini sangat sederhana dan saya yakin mereka tidak sanggup untuk bayar itu. Itu salah satu alasan. Lalu kemudian alasan yang ketiga mungkin karena dekat wilayah itu tadi, sehingga mereka masih saling bisa berkunjung. Ditambah lagi dengan adanya itu ya, border crossing agreement 1975, itu juga membuka peluang untuk orang di sini bisa mengunjungi pulau-pulau yang ditentukan masuk dalam border crossing area, sehingga mereka bisa saling kunjung untuk urusan budaya, atau urusan keluarga, atau urusan keagamaan. Mungkin sejauh ini ada 3 itu ya faktor yang saya lihat. Ada lagi? Bapak, sedikit sebagai kami perspektif pemerintah ya Bapak ya, Bapak perspektif akademisi gitu ya. Kita di sini juga saling sharing perspektif Pak, dan memang ada isu juga gimana untuk memitigasi antara kinship, persaudaraan kinship dari masyarakat Indonesia Filipina dalam hal ini suku Sangir yang ada di Balutin Sarangani, tapi juga secara kewarganegaraan ada hak-hak dan kewajiban juga yang perlu dipenuhi sebagai warga negara gitu ya Pak ya. Apakah ada saran Bapak kepada kami Kajari Davao City atau sebagai pemerintah Indonesia dan hal ini untuk menyikapi dilematisnya situasi ini gitu ya Pak ya? Bagaimana juga bisa melihat sisi humanisme yang di sini, tapi juga tetap dari sisi legalitas tadi juga bisa secara proper Pak. Baik, terima kasih. Saya dalam pertanyaan interview saya juga sering bertanya ya, masa depan orang Indonesia di sini seperti apa? Banyak yang katanya buram, ada katanya yang kami akan tetap seperti ini. Tetapi kan sangat susah dari segi legalitas. Mereka nggak bisa memiliki tanah di sini, mereka nggak bisa mempunyai status kepemilikan. Kecuali bagusnya kalau seandainya sudah ada kawin campur, mungkin istrinya bisa dicatat nama memiliki sebuah bidang tanah atau itu gampang. Tetapi untuk kedepannya agak sedikit susah. Tapi saya yakin bahwa sejak itu ya kerjasama antara Indonesia dan Filipina dari 2016 dengan adanya grant dokumen-dokumen ya seperti paspor, PCR, itu salah satu yang untuk saya sangat perlu supaya untuk tetap jaga status legalitas mereka. Meskipun saya tahu banyak orang yang kadang-kadang sedikit ada sedikit orang-orang Indonesia kita di sini ada sedikit masa bodoh dan segala macam. Tetapi pada umumnya yang masih memilih warga negara Indonesia, mereka mau tetap untuk mengupdate dokumen-dokumen legal mereka. Lalu yang kedua, mungkin sering mempersering kunjungan atau sosialisasi dalam bidang budaya dan lebih khusus nasionalisme. Soal nasionalisme, mereka sebut diri mereka Indonesia tadi, seperti tadi ya Pak Konjen sebut. Tetapi soal nasionalisme, mungkin mereka tahu nyanyi lagu Indonesia Raya, nyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke, tetapi pengetahuan tentang negara Indonesia sendiri itu sebenarnya masih sangat minim. Saya harap mungkin revitalisasi kembali KPDI ya, khusus pengetahuan dasar yang di bawah pamong-pamong itu lebih aktif kembali dengan program-program yang mengajarkan tentang nilai moral Indonesia, lalu kemudian kewarganegaraan, langsungnya nasionalisme. Juga saya senang kemarin karena rombongan dari KJRI datang juga mensosialisasi sekolah kita di Davao.
Mungkin itu salah satu cara yang paling efektif untuk mengajarkan nasionalisme Indonesiaan kepada anak-anak di sini dengan mengirim anak-anak di sini ke Davao. Lalu juga saya dengar ada program beasiswa, misalnya disponsori atau difasilitasi oleh sekolah kita di Davao untuk berkuliah di beberapa universitas di Indonesia. Itu juga salah satu jalan keluar yang baik, karena banyak orang tua di sini yang saya tanya yang anaknya sekarang misalnya sudah di Ganesha di Bandung atau sudah di Banjarmasin. Banyak, ada sekitar beberapa orang yang saya tanya, mereka bilang mereka berharap anaknya bisa kuliah baik di Indonesia, lalu kemudian nanti bekerja di Indonesia dan mereka akan kembali ikut anaknya ke Indonesia. Jadi saya yakin bahwa dari pihak KJRI juga sudah banyak mengambil langkah-langkah seperti itu. Mungkin lebih mempersering atau ada hal-hal yang mungkin sedikit mati selama ini, misalnya soal sosialisasi atau apa, tapi mungkin bisa lebih diaktifkan kembali. Saya kira itu beberapa yang jalan keluar yang saya rasa sejauh ini. Iya, terima kasih Bapak. Memang saat ini kami juga setelah memiliki beberapa pamong di Pulau Saranggani dan Pulau Bali sendiri, kami bertemu dengan 3 pamong yang nanti akan ada dalam podcast yang terpisah. Mereka sharing soal tantangan dan juga harapan-harapan mereka dari pemerintah Filipina dan juga KJRI Positif. Memang pendidikan sebagai kunci peluang untuk peningkatan kehidupan yang lebih sejahtera, lebih open minded, lalu juga pembangunan ekonomi untuk kedua pulau ini ya Pak, di mana memang masyarakat, mayoritas masyarakatnya menengah ke bawah yang kami lihat seperti itu. Jadi kalau tadi koreksi dari Bapak terhadap apa yang perlu kita lakukan, we're on track. I believe we're on track. We're on the right track. Iya, we're on the right track. And then hanya perlu direvitalize, dan perlu lebih diintensifkan kembali, gitu ya. Jadi sebagai closing remark saja, saya ingin menegaskan kembali bahwa saya sebagai konjen merasa senang Pak, kita punya tamu dari akademisi sehingga menjadikan partner bagi kami dari KJRI, pihak pemerintah, untuk mendapatkan masukan, mendapatkan kemudian mungkin bahkan kritikan. Itu yang kami harapkan. Jadi semua langkah-langkah yang kita lakukan ini ada semacam ada reviewnya begitu ya. Untuk itu terima kasih sekali Pak atas keberadaannya. Terima kasih Bapak Konjen, terima kasih atas hadirannya Pak dalam podcast kami Pak Laurentius Woda. Sampai berjumpa kembali juga Pak untuk undangan dalam podcast selanjutnya. Terima kasih. Rekan podcast KJRI Davao City, demikian sesi kali ini. Sampai jumpa kembali dalam sesi podcast channel KJRI Davao City.